Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khulit Rotutun Nasikah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dan konsep mengajar. Konsep belajar, menurut Slameto, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Hilger dan Flower, belajar adalah perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan dengan menambahkan kategori-kategori baru. Jadi, kesimpulannya, belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu, yang belajar kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Adapun hakikat dalam belajar, yang pertama yaitu belajar sebagai proses. Belajar adalah proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar itu apabila pikiran dan perasaannya itu aktif, sedangkan aktivitas pikiran dan perasaan itu tidak dapat diamati oleh orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri. Nah, jadi guru kan tidak bisa melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswanya. Sebagai akibat dari aktivitas pikiran dan perasaan siswanya, guru melihat dari kegiatan siswa. Contohnya kegiatan siswa itu seperti siswa bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan guru, atau memecahkan soal matematika. Belajar itu tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi siswa dapat belajar dengan berbagai cara dan kegiatan. Misalnya, membaca sendiri, melakukan eksperimen, atau berdiskusi dengan teman. Belajar adalah suatu proses yang kompleks, yang dialami oleh semua orang dan berlangsung seumur hidup, dari masih bayi sampai masuk ke liang lahat. Yang kedua, belajar sebagai upaya perubahan perilaku. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan pada perilakunya. Ini sebagai akibat dari kegiatan belajarnya. Perubahan perilakunya ini mengarah ke perubahan yang positif, misalnya pengetahuan dan keterampilannya bertambah. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar atau bisa disebut dengan ranah kompetensi ini dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini berkaitan dengan perilaku daya cipta atau kemampuan intelektual manusia, yang antara lain yaitu kemampuan mengingat, kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesis. Sedangkan afektif itu berkaitan dengan perilaku rasa atau emosional manusia, kemampuan menguasai nilai-nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. Sedangkan psikomotorik ini berkaitan dengan perilaku dalam bentuk keterampilan-keterampilan motorik atau gerakan fisik. Yang ketiga, yaitu belajar sebagai pengalaman. Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Contoh dari lingkungan fisik yaitu air, hutan, buku, sumber pembelajaran. Sedangkan contoh dari lingkungan sosial yaitu orang tua, guru, masyarakat. Yang selanjutnya yaitu konsep mengajar. Menurut Dadan Suhardan, mengajar adalah suatu kegiatan akademik yang berupa interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan menurut Bolton yang dikutip oleh Syaifus Sagala, mengajar adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan juga dorongan kepada para siswa agar terjadi proses belajar. Jadi kesimpulannya, mengajar adalah salah satu tugas guru yang sangat penting. Kenapa? Karena disinilah guru menyampaikan materi dan juga ilmu pengetahuan kepada para peserta didik dalam rangka untuk mencapai perubahan yang positif dan juga untuk mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Pembelajaran itu sama halnya kayak
pembelajaran. Pembelajaran ialah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memungkinkan terjadinya suatu proses belajar pada siswa. Adapun menurut UU nomor 20 pada tahun 2003 yang berbunyi suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran ini juga upaya untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping terciptanya proses pembelajaran juga sekaligus supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Landasan konsep pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, filsafat konsep pembelajaran. Filsafat konsep pembelajaran itu filsafat peserta didik itu sangat dibutuhkan. Tanpa sikap kritis, maka tidak ada acuan atau semangat dalam diri peserta didik itu. Oleh sebab itu, kritis itu juga sangat diperlukan oleh peserta didik, serta komunikasi antar pengajar juga sangat dibutuhkan. Jadi, pengajar tidak hanya menjelaskan, tapi juga harus memeraktekkan atau memeragakan, membuktikan agar pemahaman peserta didik semakin kuat, tidak hanya diingat-ingat, tapi dia, oh iya kemarin itu saya sudah dijelaskan sama guru ini lah, seperti itu filsafat. Yang kedua, adanya psikologis seseorang atau psikologis peserta didik maupun pendidik. Jadi konsep pembelajaran tersebut itu tidak mungkin berjalan tanpa dilandasi adanya psikologis. Mengapa? Karena jika psikologisnya buruk itu akan mempengaruhi proses pembelajaran dan mengajar peserta didik. Itu jika psikologisnya bagus, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Ketiga, psikologis. Lah, kalau sudah menyangkut psikologis pasti menyangkut perilaku kan. Nah, landasan konsep pembelajaran itu pasti ada psikologis. Mengapa? Karena jika psikologis dari peserta didik atau pendidiknya buruk, maka akan mempengaruhi suatu jalannya pembelajaran. Tetapi jika psikologis dari pendidik maupun peserta didik itu bagus, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan peserta didik itu mampu menangkap apa yang sudah diterangkan oleh pendidik dengan baik. Yang ketiga, psikologis. Lah, kalau sudah menyangkut psikologis pasti menyangkut perilaku kan. Nah, landasan konsep pembelajaran itu pasti ada psikologis. Mengapa? Karena jika psikologis dari peserta didik atau pendidiknya buruk, maka akan mempengaruhi suatu jalannya pembelajaran. Tetapi jika psikologis dari pendidik maupun peserta didik itu bagus, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan peserta didik itu mampu menangkap apa yang sudah diterangkan oleh pendidik dengan baik. Yang keempat ialah komunikasi. Mengapa komunikasi itu termasuk landasan konsep pembelajaran? Karena tanpa adanya komunikasi yang lancar, yang baik, maka pembelajaran tidak akan berhasil, pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, pendidik harus pandai-pandainya mengelola suatu pemikiran para peserta didik, bagaimana yang disukai, bagian apa yang paling dia sukai, apa dengan cara saya menerangkan akan lebih mudah memahami, atau dengan saya membuat contoh, atau dengan bercerita. Oleh sebab itu, komunikasi itu benar-benar sangat penting. Jadi pendidik bukan hanya menerangkan, bukan hanya bercerita atau yang lainnya, tapi juga harus mempraktekkan. Kalau peserta didik bisa dengan cara menerangkan, gak apa-apa dengan menerangkan. Tapi bagaimana dengan peserta didik yang lain? Jadi, komunikasi yang baik itu harus diimbangi antara menerangkan, menjelaskan, dengan mempraktekkan atau dengan cara membuat bukti. Seperti kita menulis di papan, dengan cara kita menulis juga menerangkan. Seperti itu.
Jadi, dari keempat landasan tersebut, semua sangat penting, dari landasan filsafat, psikologi, sosiologi, maupun komunikasi. Unsur-unsur pembelajaran itu ada 4. Yang pertama persiapan, kedua penyampaian, ketiga pelatihan, keempat penampilan hasil. Jadi, 4 unsur ini sangat terlibat atau lebih tepatnya sangat-sangat berkaitan. Mengapa? Jika penyampaian dari pendidik itu buruk, juga persiapan buruk, maka peserta didik pun akan memiliki persiapan dan kesiapan yang tidak matang dan dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Jika penyampaian dari pendidik itu benar-benar terperinci, terstruktur, maka bisa diadakan pelatihan atau bisa dikatakan dengan adanya tugas. Jadi, kita tidak hanya memberikan tugas, juga harus memberikan kuis, memberikan ulangan harian untuk melihat hasil dari apa yang telah kita sampaikan dan apa yang telah kita persiapkan. Jadi peserta didik mampu atau tidak itu bisa dilihat dari pelatihan. Dan yang terakhir, penampilan hasil. Jika hasil dari pelatihan itu buruk, berarti kita sebagai pendidik harus mengkoreksi dari segi mana peserta didik ini yang kurang, dari segi mana peserta didik ini yang belum paham. Maka tugas pendidik yaitu untuk memfahamkan lagi materi apa yang belum dipahami dan dikasih pelatihan lagi, lalu dilihat hasil. Jika hasilnya sudah baik, berarti kita sebagai pendidik sudah berhasil melakukan persiapan penyampaian, pelatihan, juga hasil yang baik. Prinsip-prinsip pembelajaran itu banyak sekali, di antaranya perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung pengalaman, pengulangan jika masih ada yang belum difahami atau yang masih gagal. Dan juga tantangan yang ada dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan motivasi itu kita memberikan motivasi agar peserta didik itu memiliki motivasi untuk semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, dan lainnya. Dan jika gagal, pendidik wajib untuk memfahamkan lagi mana bab, subbab, atau materi yang belum difahami oleh peserta didik. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuyun Mailasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan belajar dan materi belajar. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar mengajar, baik berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai-nilai. Lalu, apa sih pentingnya untuk memiliki tujuan pembelajaran tersebut? Ada beberapa alasan tentang pentingnya tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran digunakan untuk evaluasi kegiatan belajar mengajar sebelumnya, sehingga kita jadi tahu seberapa efektifkah kegiatan belajar mengajar kita. Yang kedua, tujuan pembelajaran digunakan siswa untuk pedoman belajar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu guru dalam mendesain metode pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, alat, dan media apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam batas dan kualitas pembelajaran, serta menentukan daya serap siswa dan institusi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Apa sih materi pembelajaran itu? Materi pembelajaran adalah segala bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah materi fakta. Biasanya berisi
nama-nama objek, peristiwa sejarah, nama orang, nama tempat, lambang, simbol, seperti itu. Sebagai contoh adalah Indonesia beribu kota di Jakarta, dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Biasanya berisi pengertian, definisi, ciri khusus, dan komponen dari suatu objek. Contohnya, kursi adalah tempat duduk. Biasanya memiliki 4 kaki, memiliki sandaran, dan terbuat dari kayu. Yang ketiga adalah materi prinsip, di mana materi prinsip ini berisikan tentang dalil, postulat, rumus-rumus tetap, dan hubungan konsep yang menggambarkan. Contohnya adalah logam akan memuai ketika dipanaskan. Yang keempat adalah materi jenis prosedur yang biasanya berisikan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh adalah cara menghidupkan komputer, cara memasak nasi, cara membuat kue, seperti itu. Yang kelima adalah materi jenis sikap atau afektif, di mana materi ini berisi tentang sikap dan nilai-nilai. Contohnya adalah kejujuran, tolong-menolong, kerjasama, minat belajar siswa, dan semangat belajar. Seperti itu. Jika ditinjau dari guru, materi pembelajaran harus disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Jika ditinjau dari siswa, materi pembelajaran harus dijadikan pedoman dan dipelajari agar mencapai standar kompetensi yang digunakan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayu Fabeliana dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dan strategi pembelajaran. Langsung saja. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, metode pembelajaran dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pemberian informasi, yaitu metode ceramah, metode tanya-jawab, metode demonstrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan pemecahan masalah, yaitu metode curah pendapat, metode diskusi kelompok, metode rembuk sejoli, metode planel, metode seminar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan penugasan, yaitu metode latihan, metode penugasan, metode permainan, metode kerja kelompok, metode studi kasus, dan metode karya wisata. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Klarifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yang mana strategi pembelajaran langsung sangat diarahkan oleh guru. Metode yang cocok antara lain metode ceramah, tanya-jawab, demonstrasi, latihan, dan drill. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini sering disebut dengan strategi inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Strategi ini berpusat pada peserta didik. Metode yang cocok digunakan antara lain inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, dan peta konsep.
Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Maka metode yang cocok antara lain diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau proyek, dan kerja berpasangan. Yang keempat, strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Yang terakhir, belajar melalui pengalaman. Hal ini berorientasi pada kegiatan induktif yang berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Sekian dari saya. Saya Yuki Chandra Dewi di sini akan menjelaskan tentang penilaian evaluasi hasil pembelajaran. Penilaian evaluasi hasil pembelajaran. Terdapat 3 konsep dasar dalam evaluasi hasil belajar. Yang pertama, tes. Tes merupakan kegiatan sebelum pemberian penilaian dengan menguji sesuatu, seperti mengetes kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapot, yang dilakukan dengan menguji dalam bentuk butir-butir soal, baik berbentuk soal objektif maupun soal uraian yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tes melalui soal objektif maupun soal uraian. Seperti keunggulan tes objektif dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai sedang. Semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat ujian. Pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten. Adapun kelemahannya, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir tingkat tinggi, membuat tes objektif lebih sukar, kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuan dalam membaca dan menerka. Keunggulan tes uraian dapat mengukur proses berpikir tinggi, tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks, lebih cepat untuk menulis tes uraian yang baik relevan lebih mudah. Kelemahannya yaitu terbatas sampel materi yang ditanyakan, sukar memeriksa jawaban anak. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran yaitu pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat memperoleh sistem pembelajaran yang baik dan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Dengan adanya sistem pengukuran yang baik, akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. Dalam pengukuran tersebut, sebaiknya guru memandang beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu penelusuran. Penelusuran yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Yang kedua, pengecekan. Pengecekan yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pencarian. Pencarian yaitu untuk mencari dan menentukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, penyimpulan. Penyimpulan yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki peserta didik. Yang kelima, hasil penyimpulan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan sebagai laporan hasil tentang kemajuan belajar peserta didik, baik untuk peserta didik itu sendiri, sekolah, ataupun orang lain. 3. Evaluasi atau penilaian. Kegiatan evaluasi atau penilaian ini merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program telah berhasil atau belum, di mana dapat digunakan untuk
penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai, dan mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal, memahami diri, dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan, menilai hasil belajar peserta didik, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat, mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum.